Apakah kalian tahu Bapak Pendidikan Indonesia atau yang sering kita kenal nama Ki Hajar Dewantara? Beliau merupakan seorang pendidik, aktivis, dan intelektual Indonesia yang berperan penting dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889 di kota Yogyakarta, beliau memiliki nama asli yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau berupaya memperjuangkan hak pendidikan bagi semua golongan, termasuk perempuan dan anak-anak dari kalangan yang kurang mampu. Beliau memiliki visi untuk memberikan pendidikan yang merata dan berkualitas di Indonesia. Pada tahun 1912, beliau mendirikan sekolah pertamanya yang diberi nama Taman Siswa. Sekolah ini berfokus pada pendidikan yang demokratis dan inklusif. Taman Siswa menjadi gerakan pendidikan yang berkembang pesat di seluruh Indonesia. Sekolah ini memberikan akses pendidikan bagi orang-orang yang sebelumnya tidak berkesempatan untuk belajar. Banyak sekali filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang menjadi dasar pendidikan di Indonesia. Ada beberapa konsep yang baik dijadikan dasar pendidikan di Indonesia, diantaranya sistem AMO, kodrat alat dan kodrat zaman, trikon, pusat pendidikan, bermain ada kodrat anak, budi pekerti, berbakti pada anak, dan yang terakhir trilogi kepemimpinan. Nah, di sini saya akan membahas salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Tripusat Pendidikan. Apa sih Tripusat Pendidikan itu? Menurut Ki Hajar Dewantara, Tripusat Pendidikan adalah aspek yang sangat penting dalam membangun sistem pendidikan yang menyeluruh di Indonesia. Menurut beliau, pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah, melainkan juga di rumah dan di tengah masyarakat. Dianggap sebagai titik pusat awal pendidikan, rumah dianggap sebagai bagian yang paling penting dari kehidupan seseorang. Di sini, individu belajar mengenai nilai-nilai, tradisi, etika, dan standar sosial yang diterapkan dalam lingkungan mereka. Keluarga memegang peran signifikan dalam membentuk kepribadian, karakter, dan pandangan individu. Interaksi dengan anggota keluarga memainkan peran utama dalam membentuk identitas pribadi mereka. Yang kedua, yaitu sekolah. Sekolah menjadi pusat pendidikan formal, di mana individu menerima pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang lebih formal dan sistematis. Di sekolah, individu belajar tentang berbagai disiplin ilmu, mengembangkan keterampilan akademik, dan interaksi dengan teman sebaya. Dan yang terakhir, masyarakat. Masyarakat menjadi pusat pendidikan informal karena individu terus belajar melalui interaksi dengan orang lain, pengalaman hidup, dan lingkungan sekitarnya. Melalui partisipasi dalam kegiatan sosial di masyarakat, individu dapat mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai tambahan yang tidak selalu diajarkan di rumah ataupun di sekolah. Terus, gimana sih implementasi dalam lingkup pendidikan jasmaninya? Implementasi konsep dari Tripusat Pendidikan dalam lingkup pendidikan jasmani dapat dilakukan melalui beberapa metode. Yang pertama, melalui pembentukan karakter dalam konteks aktivitas olahraga. Yang kedua, melalui pengembangan keterampilan dan pengetahuan di bidang kebugaran dan olahraga. Dan yang ketiga, melalui penilaian holistik yang melibatkan kerjasama, partisipasi, dan pembangunan karakter siswa. Bagaikan analogi dalam makanan, yang dimana di dalam makan itu harus mengandung unsur 4 sehat 5 sempurna. Artinya, Dalam satu piring harus mengandung beberapa kondimen seperti karbohidrat, protein, dan nutrisi lainnya. Jika salah satunya tidak ada, maka tubuh kita akan merasa mudah lelah, lapar, dan lemas. Begitupun dengan Tripusat Pendidikan. Ketiga hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.